Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Yulianti. Saya dari PIAUD kelas B. Nomor induk saya D99219071. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran menurut apa yang saya ketahui. Jadi, mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang tepat. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya. Berfungsi sebagai mubayyin, pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar. Artinya, kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh, merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah, Tuhan dalam Islam, sesuai yang dikehendakinya. Usaha menafsirkan Al-Quran sudah dimulai semenjak zaman para sahabat Nabi Muhammad sendiri, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Ubay ibnu Ka'ab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai dasar-dasar akidah, kaidah-kaidah syariat, asas-asas perilaku, menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Namun Allah SWT tidak menjamin perincian-perincian dalam masalah-masalah itu sehingga banyak lafal Al-Quran yang membutuhkan tafsir. Apalagi sering digunakan susunan kalimat yang singkat saja dapat terhimpun sekian banyak makna. Untuk itulah diperlukan penjelasan yang berupa tafsir Al-Quran. Mempelajari tafsir Al-Quran adalah kewajiban berdasarkan firman Allah SWT yang artinya seperti berikut. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Al-Quran Surat Shad ayat 29. Allah SWT menjelaskan bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran yang penuh dengan berkah adalah agar manusia mentadaburi, merenungi lafal-lafal Al-Quran untuk memahami maknanya. Jika tidak ada tadabbur, maka manusia akan kehilangan hikmah tersebut dan lafal-lafal Al-Quran tidak akan memberi pengaruh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Al-Quran Surat Muhammad ayat 24. Allah SWT mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran serta menyebutkan tentang terkuncinya dan tidak adanya kebaikan pada hati mereka. Ulama-ulama terdahulu berpendapat atas wajibnya mempelajari tafsir Al-Quran. Mereka mempelajari lafal dan makna Al-Quran sehingga mereka bisa melaksanakan amal yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin melakukan suatu amal yang tidak diketahui hakikat maknanya. Abu Abdirrahman As-Sulami berkata, orang-orang yang mempelajari kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud ketika belajar 10 ayat dari Al-Quran kepada Nabi SAW. Mereka tidak meminta tambah sampai mereka memahami ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Mereka berkata, oleh sebab itu kami mempelajari Al-Quran sekaligus ilmu dan amal. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode yang tepat dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir rahimahumullah menunjukkan bagaimana cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya, jika ada ayat yang bermakna mujmal atau global, maka bisa ditemukan tafsirannya dalam ayat lainnya. Yang kedua, jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan
dengan sunnah atau hadis. Yang ketiga, jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, karena mereka lebih tahu maksud ayat, lebih-lebih ulama sahabat dan para senior sahabat Nabi, seperti Khulafaur Rasyidin yang 4, juga termasuk Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Yang keempat, jika tidak didapati, barulah beralih ada perkataan tabi'in, seperti Mujahid bin Jabar, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Al-Ajda, Sa'id bin Al-Musayyib, Abnul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah, dan Ad-Dohak bin Muzahim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.